Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Rawaina fi sunani Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yujzi'u anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u anil julusi ayyurda ahaduhum. Kami meriwayatkan hadis bagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud radhiyallahu anhu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yujzi'u anil jama'ati, memadai dalam satu jamaah, idza marru ayyusallima ahaduhum, apabila mereka berjalan memberi salam salah seorang di antara jamaah. Kan sunnah orang yang berjalan yang memberi salam kepada orang yang duduk rombongan, maka cukup mengucapkan salam satu orang sudah dianggap memadai. Wa yujzi'u anil julusi ayyarudda ahaduhum, dan memadai dari orang-orang yang duduk yang disampaikan salam itu ayyarudda ahaduhum, menjawab salah seorang di antara mereka. Jadi tidak mesti menjawabnya semua, walaupun boleh. Kalau kita di ceramah gitu, kalau kita ceramah, penceramah itu kalau dia ngucapin salam, yang salam gak rame diulang sampai 3 kali, bahkan dipantunin gitu. Yang gak jawab salam suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang kencang semua, gak takut ya. Padahal dalam ajaran Nabi itu, orang yang mengucapkan salam, kalau dia berjamaah cukup satu orang. Jamaah yang disampaikan salam cukup dijawab oleh satu orang. Jadi ustadznya juga yang ngajarin kadang-kadang tidak hadisiah, padahal tidak masalah. Kesannya kalau jawab salamnya tidak bareng, tidak banyak, dianggapnya dia tidak dapat respon, tidak dapat perhatian dari jamaah, padahal tidak sebenarnya. Tapi kalau jawab semua juga boleh, boleh. Malah itu keuntungan bagi ustadz yang mengucapkan salam dijawab dia sendiri, dijawabnya 1000 orang menjawab, itu satu keuntungan. Wa rawaina fil muwatta'i an Zaid bin Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kami meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dari Yazid, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama wahidun minal qaumi ajaza'a anhum, apabila memberi salam satu orang dari satu kaum, ajaza'a anhum, maka memadai dari mereka itu. Kultu, saya berpendapat, ini pendapat Imam Nawawi, hadza mursalun, hadza hadisun mursal, hadis ini mursal, sahihul isnad, tapi sanadnya sahih. Nah, jadi 2 hadis ini, hadis yang mursal didukung dengan hadis yang sebelumnya. Nah, hadis mursal itu hadis dhaif,
Tapi kalau dia didukung dengan hadis yang lain, maka dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ini yang juga suka sering nih kalau rapat, bahkan bukan cuma rapat RT RW di masyarakat ya, rapat di organisasi keagamaan saja. Ketika pemimpin rapat, yang memimpin rapat sudah mengucapkan salam, kemudian di antara jamaah memberikan jawaban, maka sudah cukup, salam itu sudah memadai di antara mereka karena jumlahnya tidak bertambah. Kan biasanya kalau siapa yang berbicara silakan, setiap yang berbicara itu angkat tangan maka dia mengucapkan salam. Padahal tidak perlu lagi mengucapkan salam, karena antara yang memberi salam dengan yang menjawab salam itu tetap sudah, walaupun boleh ya. Jadi mengucapkan salam lagi, dijawab lagi, yang lainnya salam lagi, dijawab lagi, boleh. Karena itu hukumnya jatuhnya doa. Tetapi bila ya mereka tidak mengucapkan salam, tidak mengapa, ya, tidak melanggar syariat. Nah itu yang terjadi gitu. 10 orang usul, maka 10 orang ucapin salam. Faslun, hadza faslun. Qala al-Imam Abu Sa'din al-Mutawalli wa ghairuhu. Berkata Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli dan selainnya, idza nada insanun insanan min khalfi satrin, ya, bila menyeru, bila memanggil seseorang terhadap yang lainnya di belakang satir, setrin atau satrin, di belakang tembok gitu, ya, auha itin, atau di belakang kebun, jadi pohonnya besar-besar tidak terlihat, ya, kemudian menyeru, memanggil seorang. Faqala assalamu alaik ya fulan. Ya, ini tapi di sini ada khitabnya ya fulan, artinya assalamu alaika ya Umar. Fulan itu namanya disebut, ya. Au kataba kitaban fihi assalamu alaik ya fulan, atau ia menulis dalam satu tulisan yang di dalam tulisan itu ada tulisannya assalamu alaika ya fulan. Kan kita WA nulis assalamualaikum biasanya ASS, hah? Ya. Kalau terima kasih apa? TKS. Ada yang bilang emang nggak bisa bilang terima kasih. TKS itu kan tikus gitu. Assalamualaikum. Bapak saya sekalian, di kalangan ya ulama-ulama hadis, orang yang menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditulisnya itu shad, ya, lam, ain, mim, salam, Muhammad sallallahu. Orang bacanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih dianggap kurang sempurna. Yang bagus tulisannya sallallahu alaihi wasallam, sehingga maksudnya bagus itu tidak bisa dibaca lain, seperti terima kasih dibaca tikus, itu kan bisa. Nah begitu juga ucapan salam. Biasanya kita
sama teman bikin ASS nih, ya. Nah itu kan tertentu tuh waktu dia ngucapin salamnya, kita tahu nih ASS titiknya assalamualaikum gitu. Dia ke nomor kita, itu namanya sama, disebut dengan menyebut nama kita itu sama, ya. Awis salamu ala fulan, ya, atau assalam ala fulan, salam ya Umar gitu ya. Banyak nih orang nyebutnya assalam, ya, tidak pakai alaikum lagi. Aw arsala rasulan, atau ia mengutus satu orang utusan, wa qala salim ala fulanin, ya, sampaikan salam kepada fulan. Fabalaghul kitaba awir rusula, ya, maka disampaikan, ya, kepadanya itu, ya, tulisan, ya, awir rusul, atau menyampaikan oleh kepadanya oleh si utusan. Salam, maka wajib baginya menjawab salam. Karena orang yang mengucapkan salam dengan WA, dengan tulisan, dan itu bukan di grup, yang dibilang yang wajib ini yang langsung ke nomor kita, wajib kita menjawab salam. Tapi kalau mengucapkan salamnya di grup, ada seorang yang menjawab, sudah memadai. Yang lainnya langsung harus sabaran, langsung menjawab, tidak mengapa. Yang penting ada salam, ada yang menjawab salam. Kalau grup itu sudah memadai. Jadi sekarang ada grup WA, yang grup medsos, dulu sudah dibicarakan, ya, intinya kemungkinan yang semacam ini. Wa kadza dzakara al-wahidi wa ghairuhu, Imam al-Wahidi dan selainnya, anahu yajibu alal maktubi ilaihi, sesungguhnya wajib atas, ya, tulisan yang ditujukan kepadanya raddu salam, ya, menjawab salam apabila disampaikan salam, ya, tulisan yang disampaikan. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda kepadaku, ya, kata istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam, Jibril ini mengucapkan salam bagimu. Karena Sayyidah Aisyah itu tidak melihat dan tidak mendengar Nabi yang sampai ini, mereka mengucapkan salam kepada Qalat, ya, berkata Sayyidah Aisyah, untuk maka aku menjawabnya, karena perawi dan yang menjadi kitab dalam ini adalah satu orang, Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Sayyidah Aisyah kepada malaikat Jibril yang datang pada suatu saat kepada Nabi, ya, dan Sayyidah Aisyah tidak melihatnya. Ini memang menarik nih. Jadi kalau Nabi tidak memberitahukan, Sayyidah Aisyah tidak bisa melihat. Padahal kalau kita lihat, ya,
ketaatan, ya, ketaatan dari Sayyidah Aisyah itu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu berbeda. Bahkan di kalangan para muhaddisin, Sayyidah Aisyah ini termasuk yang banyak menghafal hadis, terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan keluarga. Sehingga hafalannya lebih kuat dibandingkan dengan wanita yang lain. Ulama-ulama hadis mengatakan Aisyah yang bisa. Aisyah itu laki-lakinya perempuan. Maksudnya zahirnya dia perempuan, tapi intelektualnya, kekuatannya sama dengan laki-laki. Daya kuat. Tapi nggak bisa melihat. Kecuali nabinya dalam wujud orang. Kalau nabi dalam wujud orang, baru sahabat seperti halnya yang kita pelajari ya ketika perang, ya perang Uhud, ya, dan ada perang yang lain, malaikat ikut membantu, maka mereka melihat, ya, ada cirinya, sorbannya, dan mereka tidak ngos-ngosan, orang makan minum dia tidak makan, ya. Tapi saya pernah membaca dalam Al-Isti'ar fi Asma'il Ashab, yang bisa melihat malaikat Jibril itu cuma, ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu mampu melihat, ya, malaikat Jibril ketika datang menyampaikan wahyu, beliau melihat. Yang lainnya semuanya nggak ada yang. Sehingga ketika wahyu itu sudah selesai disampaikan, Nabi nanya sama, ya, kepada Abdullah bin Abbas. Jadi ini sepupunya. Al-Abbas itu adanya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi, Al-Abbas ayahnya Abdullah. Abdullah bin Abbas, sepupuan. Maka Nabi tanya, "Yabna ammi, ra'aitahu?" Wahai putra pamanku, apakah kau bisa melihat tadi? Nah, ya Rasulullah, ra'aitu, aku lihat. Nabi bersyukur kelebihannya dari Abdullah bin Abbas. Cuma ujungnya kurang enak. Beliau mengatakan, "Satafkidu basor." Tidak lama lagi matamu akan buta. Dan sejarah mencatat Abdullah bin Abbas itu tidak lama kemudian buta matanya. Ya, walaupun beliau hafal Quran, beliau termasuk yang banyak menghafal hadis. Nah, jadi kalau maksudnya begini, kalau orang tidak bisa melihat malaikat itu sebenarnya untung. Coba kalau bisa melihat, bapak-bapak mau bisa melihat nggak? Besok bukan, berat kan? Nah, satu. Yang kedua, bahwa kelas keilmuan. Jadi bisa jadi ngajinya bareng sama Nabi, gurunya bareng Rasulullah, tetapi kapasitas keilmuannya itu, daya tangkapnya itu, memorinya tidak sama. Sepertinya Abdullah bin Abbas ini bukan lagi giga, tapi sudah tera. Cepat sekali daya tangkapnya. Nah, bayangkan di dunia saja. Allah ketika berfirman, "Yarfa'il ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Di dunia saja berbeda kelas. Ya. Jadi kelas sosial.
Jadi kelas sosial di masyarakat itu ditentukan dari keilmuan. Ya. Hakadza waqa'a fi ba'di riwayati sahihain wa barakatuhu wa lam yaqa fi ba'diha. Demikianlah terjadi pada sebagian riwayat-riwayat ya yang sahih. Wa barakatuhu wa lam yaqa fi ba'diha. Adapun wa barakatuh, jadi ada assalamualaikum warahmatullah sampai situ, lam yaqa fi ba'diha. Ya, tidak terjadi, artinya tidak ditangkap, ditulis pada sebagiannya. Wa ziyadatus siqati maqbulatun, dan tambahan periwayatan oleh orang-orang yang terpercaya siqah. Maqbulatun itu ya dapat diterima. Artinya periwayatan yang satu dengan yang lainnya itu mendukung, hanya saja sebagian tidak menyebutkan kalimat wa barakatuh. Ya. Wa waqa'a fi kitab Tirmidzi wa barakatuh, dan terdapat di dalam kitab Imam At-Tirmidzi wa barakatuh. Wa qala hadisun hasanun sahihun, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Wa yustahabu ayyursila bisalami ila man ghaba anhu, disunnahkan menitip salam pada orang yang gaib, orang yang tidak hadir. Jadi Bapak ada pertemuan keluarga, pertemuan komunitas, yayasan apa saja gitu, yang tidak hadir, maka kita sunnah nanya ya. Karena Nabi juga kalau beberapa kali, 3 kali tidak mengaji, beliau tanya, "Bulan kemana?" Kalau 3 kali tidak nanya, maka Nabi mengutus, "Kamu nanti ke sana ya, rumahnya dekat." Tanya, "Kenapa enggak?" Nah, begitu juga ya, beliau menitipkan salam, sampaikan salam kepada. Nah, itu sunnah. Ya, menitipkan salam pada orang yang tidak hadir. Sunnah Nabi. Ya. Faslun. Ya, ada faslun. Idza ba'atha insanun ma'a insanin salaman, faqala Rasul fulan yusallimu alaih. Ya. Apabila mengutus seseorang pada seseorang yang lainnya untuk menyampaikan salam, faqala Rasul, maka si utusannya mengatakan fulan yusallimu alaih, fulan menyampaikan salam untukmu. Ya. Faqad qaddamna annahu yajibu alaihi an yarudda 'alal fawri. Dan sudah kami dahulukan pembahasannya bahwa wajib baginya menjawab salam segera. Alaihi salam, alaihi wa alaikas salam. Ya, kalau orang ada titip salam, wajib menjawab salam. Wa yustahabu an yarudda 'alal muballighi aidan, dan disunahkan menjawab kepada yang menyampaikan juga. Fayaqulu wa alaika wa alaihis salam. Jawabnya alaika untuk engkau, wa alaihis salam dan untuk dia yang menitipkan salam. Ya, alaika wa alaiha, alaika wa alaihim, alaiki wa alaihim. Domirnya aja yang dirubah-rubah, wajib kita menjawab. Warawaina fi sunani Abi Dawud an Ghalib al-Qattan an rajulin qala. Meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Ghalib al-Qattan, dari seorang laki-laki menceritakan dia, haddatsani abi an jaddi qala, menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku bahwa kakekku berkata, ba'atsani abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala iktihi. Ya,
telah mengutus ya ayahku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba'atsani, kakekku mengutus ya. Ba'atsani abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus kepadaku oleh ayahku. Maksudnya si cucu ini menceritakan ayah dan kakeknya. Faqala, seraya kakeknya mengatakan iktihi, ya sampaikanlah. Maksudnya iktihis salam, ya sampaikanlah salam. Fa'ukri'uhu salam, ya maka ia mengucapkan salam. Fa'ataituhu, dan aku menyampaikannya. Fakultu inna abi yukri'ukas salam, sesungguhnya ayahku menyampaikan kepada engkau salam, kepada Nabi lagi. Ya, jadi si ayah menyampaikan salam kakeknya dari si perawi ini. Faqala, maka Nabi menjawab, wa alaika wa ala abika salam. Ya, alaika untuk engkau, wa ala abika dan untuk ayahmu assalam. Jadi boleh dilangsung alaika wa ala abika salam. Tapi juga alaika wa alaihi salam sudah memadai seperti hadis yang sebelumnya. Boleh disebut ya domirnya atau disebut dengan lakobnya, kunyahnya abi ya. Kultu, saya berpendapat, wa hadza wa in kana riwayatun an majhulin. Wa hadza ay wa hadzal hadis wa in kana riwayatun an majhulin. Meskipun ini riwayatnya dari majhul. Dari majhul itu kan ya, al-qatan an-rajul, dari seorang laki-laki. Itu majhul. Siapa yang dimaksud dengan laki-laki? Faqad qaddamna anna ahaditsan fadaila yatasamahu fiha inda ahli ilmi ya. Sungguh telah lalu kami membahasnya tentang hadis-hadis yang memiliki keutamaan yatasamahu fiha, ditasambungkan, artinya ditoleransi itu nama yang tidak disebut namanya. Inna ahli ilmi kullihim, ya di kalangan ahli ilmu hadis semuanya memaklumi kalau redaksinya hadisnya itu ya menyangkut kebaikan, keutamaan. Ini kan yang perbedaannya, yang tidak majhul alaika wa alaihi salam itu hadisnya marfu, tidak majhul. Tapi hadis yang dianggapnya ini majhul, alaika wa ala abika salam, ya beda redaksinya. Alaihi, kali ini ala abika salam. Nah ini domir itu adalah isim yang zahir ya, artinya isim yang ma'rifah domir. Kalau abika kalimat idhofat, tapi kalau dihitopkan kepada domir mukhatab, maka dia juga menjadi ma'rifah juga dalam ilmu nahwu. Nah ini yang dimaksud ditasabungkan, ditoleransikan itu karena masalah gitu. Tetapi dari mustalahul hadis bahwa hadis ini secara otomatis derajatnya yang majhul, yang dhaif itu menjadi hasan li ghairi dengan hadis yang sebelumnya. Karena apa? Semakna. Hanya bedanya yang di depan itu domir, yang ini dengan kalimat idhofah. Ya, itu seperti itu penjelasannya. Boleh. Ini sebenarnya kalau rajin ya, yang anak-anak mudanya
duda-duda. Kalau bisa punya Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis, itu kitab indeks yang ditulis oleh Wensing, orang Belanda tapi yang menguasai hadis. Jadi kutubus tis'ah ya, itu dikuasai sama dia. Sampai dia bisa bikin buku indeks untuk mencari hadis. Kalau hadis ini ditakhrij dengan menggunakan itu, ada berapa banyak hadis, maka nanti bisa jadi satu riwayat hadis yang majhul pada periwayatan Imam Nawawi ini, di dalam hadis yang lain mungkin bisa jadi Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Abdul Razzaq, Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Huzaimah. Mereka bisa mencari, menemukan siapa yang dimaksud dengan seorang laki-laki dari ayahnya, dari kakek. Saya banyak bertemu dengan hadis-hadis yang semacam ini. Dulu waktu kuliah 1 semester ini belajar tentang takhrij hadis, ya, al-jarh dan ta'dil. Itu satu disiplin ilmu. Kita disuruh nyari mana cari hadis yang majhul, tetapi di dalam hadis yang lainnya majhul. Yusuf Mas'ud disebutkan namanya banyak ya. Jadi itu mengapa tasamuh dianggap toleran ya. Itu sebuah jalan keluar ya yang lazim kalau hadisnya di Fadailul A'mal ya. Banyak sekali, bahkan ada khusus kumpulan hadis-hadis Fadailul A'mal. Nah, kalau jamaah tabligh mereka sudah punya yang diterjemahkan, mereka ngajinya itu kalau sholat ya. Boleh. Faslun, ini sebuah pasal. Qala al-Mutawalli, ya, berkata Imam al-Mutawalli, ya, Abu Sa'ad al-Mutawalli, ya. Idza sallama 'alal asammi la yasma'. Apabila mengucapkan seseorang kepada orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, fayam bagi ayatalaffadha bilafzis salami, maka hendaknya dia melafazkan dengan lafaz salam, liqudratihi alaihi, dengan mengukur kemampuan orang yang diucapkan salam. Nah, saya nggak ngerti ya, saya nggak bisa jelasin ini. Tapi kalau ada reren nih yang ngaji nanti, dia bisa tuh. Karena reren itu yang di ngaji yang Isya ini, setelah Isya ini dia sekolah, ya, sehingga bisa megang HP, bisa menjawab salam, ya. Walaupun kalau ngomong belum tentu kita paham. Saya lama-lama sih paham juga karena udah puluhan tahun di situ. Lama-lama paham juga kalau ngomong. Nah, jadi kalau ngucapin salam, kalau kita bilang assalamualaikum, dianya budet, ngerti nggak? Jangan juga melafazkan, tapi buat kalimat yang kita menginformasikan bahwa kita ngucapin salam. Ya, seperti itu. Jangan kita yang runtut, bangun jauh salam, orang budak, kita yang salah ya. Wa yusiru bil yadi, dan memberi isyarat dengan tangan, hatta yahsulal ifhamu wa yastahiqul jawab, sehingga menghasilkan pemahaman bagi orang yang buta itu tadi,
Ya, dan mustahik untuk dijawab. Dia jawabnya ya tentunya dengan jawaban dia. Bapak-bapak, saya akhir-akhir ini pagi, siang, sore, malam karena ada berita perang Amerika sama ya Iran, kaitannya dengan Palestina. Jadi saya rajin gitu. Nah, kalau yang fresh itu, berita yang baru itu biasanya ada yang di sampingnya itu. Kalau breaking news itu dengan yang menggunakan bahasa isyarat. Kadang telinga saya itu mendengar suara reportasenya, saya dengar, tapi mata saya lihatin ke orang yang menggunakan bahasa isyarat. Ya satu saat pada akhirnya saya mengatakan iya betul, memang harus belajar. Kita ini berpendidikan, melihat dia, kalau tidak dibantu dengan suara, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Tetapi pemerintah punya tanggung jawab tuh, ya memperluas dengan ya adanya orang yang menyampaikan komunikator dengan menggunakan bahasa isyarat. Saya perhatiin kalau perang itu tangannya dijepit, ya, gitu ya. Nah, mengucapkan salam, mestinya kita juga kalau keluarga kita ada yang seperti itu, kita mesti pelajari juga. Ya, mengucapkan salamnya dia tidak dengar, tapi lidah kita bergerak, bibir kita bergerak dan kita memberikan salam. Falau lam yajma' bainahuma la yastahiqul jawab. Apabila tidak berhimpun keduanya, ya artinya antara jawaban ya dengan tangannya itu tidak bersamaan, la yastahiqul jawab, maka tidak mustahil, tidak mengharuskan untuk memberikan jawab. Qala wa kadza law sallama alaihi asammu. Demikian juga yang mengucapkan salam orang yang budak yang mengucapkan salam. Gimana dia mengucapkan salam? Saya kasih contoh paling gampang gitu. Malam Kamis kemarin tuh ngaji di Pondok Aren. Nah, di Pondok Aren juga ada tuh. Dia dipanggilnya GG. Ada namanya gitu. Dia kalau itu ngucapin salam, cuma kita dengarnya yang nggak berbentuk kalimatnya. Tapi kita tahu ini dia ngucapin salam. Dia jawab. Kalau kita ngerti bahwa yang dia ucapkan itu adalah salam. Ya, jadi wa kadza law sallama alaihi asammu wa arada arad ya falyatalaffaz bizlisan. Ya, demikian juga bila yang mengucapkan salam orang yang tuli dan ia bermaksud ingin menjawab, maka lafazkanlah dengan lidah. Wa yusiru bil jawab, dan dia memberi isyarat bahwa sudah menjawab. Liyahsula bihil ifhamu, yang agar supaya hasil pemahaman bagi si orang yang tuli itu tadi. Wa yasqutu anhu fardul jawabi, dan gugur baginya ya kewajiban untuk menjawab ya. Artinya kalau sudah memberikan yang semacam itu sudah gugur kewajiban. Qala, berkata beliau al-mutawalli, walau sallama ala akhrasa, seandainya mengucapkan salam orang yang bisu, fasal al-akhrasu bil yadi, dan memberi isyarat orang yang bisu itu dengan tangannya, sakata alaihil fardu, maka gugur
baginya kewajiban. Li'anna isyaratahu qa'imatun maqamal ibarati. Oleh karena isyarat orang yang bisu itu menempati tempatnya, tempat ibarat. Belum tentu kita bisa paham maksudnya. Nah, itu kewajibannya gugur. Wa kadza law sallama alaihi akhrasu bil isyarati. Demikian juga mengucapkan salam orang yang bisu tapi dengan isyarat. Yastahiqul jawab kama dzakarna. Wajib mustahik baginya untuk mendapatkan jawaban sebagaimana kami sebutkan. Jadi tinggal kita nih. Kalau orang bisu kira-kira itu bukan begitu. Kita ngerti itu salam gitu. Kenapa? Karena setiap kali ngaji dia kalimatnya vokalnya bunyinya itu gitu. Oh, berarti itu salam. Maka kita wajib jawab salam. Karena itu sudah bisa dipahami. Tapi kalau isyaratnya enggak jelas, maka tidak wajib dijawab salam. Faslun qala al-mutawalli wal ma'mum. Ya. Kalau kita nitipin salam, itu nyampeinnya segera atau pas ketemu aja atau gimana? Kan biasanya nanti kalau ketemu gitu ya. Nah, pada saat itu sampai. Tapi kalau dia tidak menyebutkan sampai salam ya buat guru ente mamanya. Itu kan tidak disebutkan kapan. Bagi kita bagus kalau kita menyegerakan, kita WA tadi saya ketemu sama ini nyampein salam buat guru. Tapi kalau dia menyatakan nanti kalau ketemu sampai ini nggak wajib segera karena memang dia sudah mengajarkan. Tentu yang dimaksud adalah huruf. Kalau rumah ini maka di topik di situ ente mengucapkan kalau itu kedengaran nggak kedengaran. Jadi hurufnya adalah di mana tempat yang bisa terdengar. Yang tadi itu bisa jadi kita kalau ada bel buka gitu kelihatan assalamualaikum seperti. Jadi kondisi yang dimaksud itu ya pada huruf yang bisa kita pahami. Sebab kalau kita salamnya di situ nggak akan terdengar. Itu mengapa disuruh izin dulu. Nah izin itu bisa jadi tek-tek. Ya. Nah ini kalau kebalik gimana? Kalau kata ketemu guru, pengen ketemu masalah, bantu bisa. Langsung aja ngomong, itu bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyindir mengingatkan itu balik, aku gimana? Kalau guru nggak apa-apa, karena memang guru sunnah yang memberikan teladan yang semacam itu. Tapi kalau di majelis yang sudah ada ucapan salam dan sudah dijawab salam, nggak perlu lagi sebenarnya menyindir yang semacam itu.
Nah, contohnya seperti ini. Kan pengajian ini saya tadi pakai salam nggak? Enggak. Karena memang sudah lazim dari dulu itu, ya, kita mengamalkan hadis bahwa ya mengucapkan salam itu indal liqa. Jadi mengucapkan salam itu ketika bertemu. Tadi kan datang tuh, assalamualaikum. Berapa banyak tuh yang salam, salam salaman. Itu sudah representatif mewakili semua yang tadi itu, yang saya datang. Nah, maka nggak perlu lagi nyindir gurunya, waalaikumsalam, nggak perlu lagi karena sudah mengucapkan salam. Nah, ini penting nih. Jadi setelah sholat jangan salaman. Kalau mau salaman itu waktu datang ke masjid. Datang ke masjid nih. Kalau orangnya sudah rapi, sudah khatib naik nggak boleh salam. Sholat, ya. Setelah sholat baru kita di kiri kanan assalamualaikum. Jadi assalamualaikum salaman itu ketika bertemu. Ini enggak ketemu salaman enggak. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman depan belakang gitu. Saya diem aja, nggak mau saya. Tapi kalau dianya yang ngasih tangan kan kagak enak. Gitu. Nah, jangan. Jadi assalam indal liqa, ketika bertemu. Oleh karena itu di kalangan habaib pulangnya enggak mengucapin salam dan tidak salaman. Ada ya. Kalaupun dia mau mengucapin salam tapi tidak salaman. Kenapa? Memang sunnahnya ketika bertemu, bukan ketika mau pulang. Ya. Jadi kalau dia enggak bersalaman itu maknanya nanti ketemu lagi. Itu ya. Jadi kalau malaikat Jibril itu sampai sekarang apakah pernah menjadi sosok manusia sampai saat ini? Enggak. Jadi malaikat Jibril yang bersosok itu hanya ketika menyampaikan wahyu saja. Itu yang bersosok manusia. Tidak. Tapi tugasnya tidak selesai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagian ulama mengatakan yang menyampaikan ilham itu malaikat Jibril. Jadi menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham itu adalah tugas Jibril. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril cuma menyampaikan wahyu. Adapun yang menyampaikan ilham itu adalah malaikat di bawah ya rumpun malaikat Jibril. Itu terjadi beda pendapat. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami' awliyaillahi wa asfiyaillah, khususan sadatina alawiyyin wa awliyail qawmi ajma'in. Summa ila arwahi masyayikh dzikri wa tauhid As-Sayyid Umar bin Isa Barrak wa Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sya'al bin Abdullah Baras wal Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi wal Habib Ali bin Hasan al-Attas wal Habib Ali bin Husain al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Bashir wa Syekh Muhammad bin Ahmad Mashmus wa Syekh Muallim Muhammad Syafi Halami wa Syekh Abdul Karim Marzuki wa jami' masyayikh dzikri wa tauhid أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Ada jamaah kita yang sedang berangkat haji minta dibacakan suratul Fatihah, minta doa supaya beliau disehatkan, dilancarkan, dimudahkan segala ibadahnya di Makkah Al-Mukarramah. Ala hadiniyah wa la niyafil salihil adratin Nabi. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في
قدوة المرامي للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع. فلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله في البدء والثناء